memproses menjadi bentuk lain, menform, bukan mencipta dari tidak ada menjadi. Contoh, menungso tercipta dari janin. Allah bukan menciptakan manusia, tapi memproses janin suwe-suwe jadi bayi, jadi menungso. Janin tercipta dari zigot. Zigot itu semacam jentik, hasil menyatunya sel telur dan sel sperma. Zigot bukan diciptakan dari tidak ada menjadi ada, bukan. Tapi zigot itu diproses dari sel telur, sel sperma menyatu menjadi zigot. Sel sperma, sel telur bukan diciptakan, tapi niku mengkomposisi zat-zat yang ada di sel telur, sel sperma. Namanya kromosom. Kromosom niku calon kaki, calon organ tubuh. Itu namanya kromosom. Menawi sakniki ning malihah ketawis ayu. Ayunya ning malihah itu bukan ciptaan, tapi itu hasil proses. Dari kromosom calon kepala yang baik diproses jadi apik tenan. Dari kromosom calon kaki yang baik diproses jadi apik tenan. Allah tidak menciptakan, tapi hanya memproses, bukan kholaqo, tapi ja'ala. Ja'ala kuwi maknane bukan menciptakan, ndadekake. Dari bahan ini didadekne apa? Dari bahan ini didadekne apa? Mencipta tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Semuanya hanya berproses. Tapi kita nanya pada mereka nggak bisa jawab. Mereka bilang, wong iki dengkule apik, pancen sejak berwujud menjadi kromosom, calon organ tubuh, calon dengkul ini memang apik. Kalau orang itu baduke apik, dari awal sejak berwujud kromosom, sudah baik dari analisa genetika. Nah terus, kula tangklet, lanang wedok itu karena kromosom atau karena apa? Di dalam sel telur nggak ada kromosom calon jenis kelamin putri. Di dalam sel sperma nggak ada calon kromosom calon apa? Calon manuk. Nggak ada. Kalau zaman bilang dengkul nggak diciptakan, tapi diproses dari kromosom. Tangan nggak diciptakan, tapi ada kromosomnya, berproses menjadi tangan. Tapi semua ahli biologi mengatakan nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Halo? Lek ternyata wong kuwi setelah janin umur 4 bulan, ditakdir jadi lanang, ditakdir jadi wedok, jenis kelamin tidak tercipta dari kromosom. Full kehendak Allah. Makanya teng hadis Bukhari, malaikat dipun perintah tiup nyawa. Lalu catatan umure, rezekine, pekerjaane, ngoten toh? Catatan sa'idun au saqiyun, uripnya bahagia atau sengsara. Malaikat tangkelet, Gusti, adzakarun am ungsa. Niki econe didamel lanang napa didamel adzakarun am ungsa. Niki econe didamel lanang napa didamel wedok. Ketika janin umur 4 bulan itulah Allah baru membuat keputusan lanang atau wedok. Jadi salah kalau ilmuwan ateis mengatakan enggak ada penciptaan.
Kata mereka yang ada hanya menjadikan memproses. Kita jawab, oke, organ tubuh berproses. Tapi jenis kelamin diciptakan. Wong nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Makanya Quran surat Ar-Rum, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa rahasia yang ada di rahim. Kelak jadi laki apa perempuan yang tahu hanya Allah. Sak mentok-mentoke dokter ahli kandungan menganalisa kromosom, menganalisa nun sewu gerak sel. Janin yang gerak selnya keras diduga calon lanang, ditandai RH+. Janin yang gerak selnya lemah gemulai, ditandai RH+, RH-, diduga perempuan. Senajan dokter wis nandai RH+, calon lanang, atau ditandai RH-, calon wedok, 4 wulan malaikat takon, Gusti lanang apa wedok? Sakarepe dhewe pangeran. Sing gerak selnya keras dianggap lanang, pangeran dawuh, wedok ya wedok. Wedok tapi gelut kuat. Sing lanang kelemar-kelemar jongkrokne tiba. Kuwi janine RH+, tapi pangeran dawuh wedok. Halo. Ada yang gerak selnya lemah lembut, dikira wedok, ditandai RH-, tapi pas 4 wulan malaikat takon, lanang apa wedok Gusti? Wedok. Kok wedok? Lanang. Yang lanang teman tapi bencong. Jadi lanang wedok kuwi full ciptaan Allah. Bukan karena proses alam. Disinilah orang ilmuwan non-muslim tidak bisa tidak mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Nah, calon ilmuwan kados alumni Darus Saadah itu harus bisa menjelaskan mulai ujung sampai ujung ngoten niku. Zat karbon kudu ngerti, Mas. Lah tapi kula calon kiai mosok belajar zat karbon bareng. Mboten napa-napa. Untuk mengetahui umur Mbah Yai niki gadah kakak, kartu keluarga. Tertulis dalam kakaknya, suami istri, Mbah Yai punyai, lalu anak perempuan berapa, anak laki-laki berapa. 7 misalnya. Diajak 300 tahun berikutnya, terbit kakak baru, atas nama Mbah Yai, yang kelihatan kertasnya juga lawas. Tahu-tahu di kakak yang baru 300 tahun itu, muncul anak ke-8. Dan ketoro asli temen, Mas. Ini yang asli ini, yang mana? Mbah Yai itu punya anak nomor 8 itu apa enggak? Nah, bisa diuji dengan zat karbon. Untuk mengetahui umur tulisan itu, mengetahui umur kertas itu, ternyata kertas yang lawas, tulisan yang lawas, dengan uji zat karbon, anaknya Mbah Yai hanya 7, tidak 8. Maka kita bisa merungkatkan klaim baru yang katanya Mbah Yai punya anak nomor 8. Perlu, Mas, ilmu kimia, Mas. Perlu.
ada kaitannya dengan keimanan. Sewaktu-waktu ada orang memalsukan nasab atau apa. Pemanasan. Wis pokoknya wong NU kudu pinter. Ya. Kudu pinter, bermutu, ber-SDM tinggi. Perkara ngelamar dadi ketua ranting rapayu ya ora masalah. Sing penting bermutu toh.